Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk judul tema kabarnya dia yang sekarang setelah dia menghilang ya. Kabarnya dia sekarang setelah menghilang. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya guys ya. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya. Dan jangan lupa juga di subscribe, like, share untuk channel kedua saya Panda Bratzatsko ya. Yang mau self healing, behavior therapy, terus spiritual coaching, atau mau dilatih kelebihannya, itu bisa kontak WhatsApp. Yang mau jadi donatur Jumat Berkah juga bisa kontak WhatsApp ya. Oke, jangan di skip pada saat saya menshuffle dan jangan di skip iklannya. Oke, kita mulai ya. Bagaimana keadaan dia sekarang setelah dia menghilang? Dibayangkan orangnya. Bagaimana keadaan dia yang sekarang setelah dia menghilang? Bagaimana keadaan dia yang sekarang setelah dia menghilang? Oke ya. Wow, S semua ya. Wow, King. Aduh, sorry to say ya guys. Dia lagi happy. Aku nggak tahu apa yang ngebuat dia happy, tapi sepertinya memang mungkin keuangannya atau perasaannya lagi happy. Dia lupa sama kamu, tapi memang dia belum sepenuhnya bisa lepas dari kamu ya. Itu yang saya rasain ya. Ini bisa resonate bisa tidak. Jika resonate yes, alhamdulillah ya, tapi kalau enggak, kalian juga nggak boleh baper ya gitu. Oke. Kalau resonate ya alhamdulillah, enggak boleh. Nah, dia tuh lagi bener-bener fokus ke dalam suatu keuangan karena dia itu lagi mau punya usaha baru ya. Dia tuh biasa aja gitu, dia happy, dia seneng, tapi dia lupa sama kamu. Cuman memang dari lubuk hatinya yang paling dalam dia nggak bisa ngelupain kamu ya gitu. Terus dia memang orangnya money oriented banget. Tapi sejujurnya dia ngerasain gitu ketika dia sama kamu tuh baik gitu loh ya. Udah, terus ketika dia udah ngerasain hal baik sama kamu, dia pergi tuh ninggalin kamu, dia ngianatin kamu, seolah-olah hal itu tuh baik-baik aja gitu loh ya. Sebenarnya dia tuh punya orang ketiga ya, dan tapi dia tuh nggak cukup bisa menghargai gitu loh ya. Makanya kenapa dia menghadirkan orang ketiga, karena dia tidak bisa atau tidak menghargai keberadaan kamu, yang akhirnya membuat dia menjadi melakukan atau dia menghadirkan orang ketiga karena itu trauma masa kecil. Mungkin kalau sama dia bisa mengontrol, tapi sama kamu dia yang terkontrol, dia yang akan berubah jadi baik, dan dia nggak siap itu. Dia tahu kamu baik, dia tahu kamu tuh tulus sayang, intinya yang baik-baik, tapi dia belum siap untuk perubahan menjadi orang yang jauh lebih baik. Itu yang saya rasain ya. Jadi untuk sekarang ya dia lagi happy dengan dirinya dan pasangannya, tapi sebenarnya dia tahu nih gitu, pasangannya tuh nggak ngebuat dia jadi orang yang jauh lebih baik gitu loh. Dia tahu sama kamu itu dia akan jauh lebih baik, cuman dia nggak mau karena apa? Ego ya, di sini ada ego ya. Karena kalau sama kamu dia bisa berubah 180 derajat gitu loh, padahal sebenarnya itu buat kebaikan dia gitu loh. Tapi dia belum siap untuk berubah itu, dia nggak mau menurunkan egonya dia mau jadi orang yang terus mengontrol ya. Pokoknya apa kata dia diikutin terus gitu loh. Dan akhirnya ketika dia bingung nih gitu ya, dia
dia mengalihkan pikirannya itu dengan mencari uang gitu ya. Dia sempat overthinking, dia sempat overthinking, dia sempat pokoknya bener-bener sampai nggak bisa tidur lah ya gitu ibaratnya. Gue harus kayak gimana nih gitu loh. Kalau gue sama kamu, kalau saya sama kamu, saya akan berubah semuanya gitu loh ya. Sedangkan saya tuh udah seperti ini ya, namanya udah habit ya. Apalagi kalau udah umur 40 tahun itu kan udah agak susah. Tapi kan nggak ada hal yang nggak mungkin, saya selalu percaya itu. Jadi kalau ditanya kabarnya dia yang sekarang, dia lagi bingung. Dia senang, dia happy karena dia bisa mendapatkan perempuan yang ya semaunya dia gitu loh ya. Dia bebas, dia ini. Tapi lama kelamaan setelah dia berpikir di malam hari, gue nggak baik kayak gini gitu loh, gue nggak baik terus kayak gini, gue nggak baik akan seperti ini gitu loh ya. Tapi kalau sama kamu, gue tuh akan jadi manusia yang lebih baik. Cuman gue bingung mulainya gimana dan berubahnya gimana, karena gue udah terlalu nyaman jadi orang yang controlling, bisa mengontrol siapa aja gitu loh ya, bisa mengontrol siapa aja dan semua ada di bawah kendali gue gitu loh. Jadi dia lagi bingung sebenarnya ya. Oke, kita lihat monologinya. Bagaimana kabar orang yang kamu lilingkan sekarang setelah menghilang? Nanti gak sih dia itu bagaimana kabar dia sekarang setelah menghilang ya. Jadi gini, sama kamu dia harus berubah jadi lebih baik. Ketika makanya dia meninggalkan kamu gitu loh ya. Nah, dia meninggalkan kamu karena dia nggak mau berubah jadi orang yang lebih baik. Dia lebih memilih dengan orang lain yang memang manut aja gitu loh, manut aja, bukan disuruh, manut aja dengan perintah dia, sesuai dengan dia. Tapi lama kelamaan dia jenuh. Kenapa? Ini nggak bikin gue jadi lebih baik, tapi malah jadi lebih jauh dari on track gitu, on tracknya Allah, kayak on tracknya masyarakat kayak gitu ya. Gue terlalu controlling, gue terlalu ini gitu ya. Oke, kita lihat ya. Percaya terhadap hal yang gak mungkin. Kalau misalkan kamu percaya terhadap hal yang gak mungkin, semua tuh bisa jadi mungkin ya. Niat kamu tuh baik. Mungkin kehadiran kamu ke dalam hidupnya dia untuk men-trigger dia kalau selama ini dia tuh gak baik gitu loh ya. Dia kurang baik kelakuannya, controlling, keras kepala, ego, semua harus nurut sama dia. Ya karena faktor inner child ya. Dan ketika kamu memang punya mimpi, ya kamu harus bisa mewujudkan ya. Butuh kerja keras, butuh usaha, butuh planning gitu kan. Coba kamu seimbangkan antara spiritual dan juga prakteknya ya gitu. Banyak-banyaklah bernafas yang dalam ya, dan have faith in your dream ya. Kamu harus berjuang untuk mimpi-mimpi kamu ya. Dan juga gak ada yang disetting tetap seperti batu, semua masih bisa berubah, tergantung dari diri kamunya, kamu mau seperti apa. Dan ingatlah bahwasanya nanti kerja keras kamu akan terbayar dengan sesuai apa yang kamu lakukan. Jadi ya kamu nggak cuma berusaha dan ikhtiar gitu ya, atau ikhtiar, tapi kamu juga berdoa, doain dia supaya hatinya itu bisa bisa enggak gitu kalau ini tuh demi kebaikan kamu tuh nggak baik begini terus gitu misalkan ya gitu. Jadi ya hadirnya kamu ke dalam kehidupan dia itu ya untuk men-trigger dia bahwasanya memang ya kamu tuh baik gitu loh untuk dirinya ke depan gitu loh ya. Oke. Memang lagi ada permasalahan isu finansial antara hubungan kamu sama dia. Tuh kan, ketika nanti dia sadar, dia akan kembali sama kamu dan dia memutuskan untuk oh ya kamu memang benar, dia mau berubah menjadi orang yang lebih baik. Dan selama ini mungkin cinta kamu bertepuk sebelah tangan, dia yang tidak mempedulikan kamu. Tapi kamu harus bisa membebaskan diri kamu ya, ngambil alih lagi kontrol hidup kamu, karena selama ini hidup kamu terlalu dikontrol sama dia
ini sudah bendera merah ya, peringatan, hati-hati. Kenapa dia kembali sama kamu? Karena ada religious factor atau spiritual connection ya, dimana kamu sama dia sama-sama, kamu bisa membuat dia jadi lebih baik, atau sebaliknya kedatangan dia membuat kamu lebih baik. Tapi yang saya rasain sih memang, wow, kartu ini loncat ya, nggak tahu dari mana ya, padahal tadinya ini loh, very soon. Mungkin juga bisa jadi ya kalian sama-sama menjadi orang yang jauh lebih baik gitu ketika ketemu gitu kan ya. Mungkin ada yang kurang, ada yang gimana gitu kan ya. Intinya adalah ketika kamu ketemu sama dia cukup men-trigger kamu cukup men-trigger dia gitu loh. Sorry saya lagi ya. Jadi dan ketika kamu memang masih sayang sama dia, niat kamu baik, kamu doain dia gitu kan, ini masih bisa ke arah yang lebih baik, yaitu bersatu gitu, karena kalian tuh ada koneksi spiritual ya gitu. Memang kamu dihadirkan ke hidup dia ya memang untuk men-trigger dia menjadi orang yang lebih baik gitu ya gitu. Oke. Terus ya jangan kemelekatan, semakin kamu ingin maka semakin kamu juga semakin kamu ingin ya kamu semakin jauh gitu lah. Tapi kalau kamu bawa santai, kamu fokus dengan kegiatan kamu yang lain-lain, insya Allah enggak gitu ya. Oke. Terus kita ini dulu, ini waktunya akan ngejawab. Tadi loncat kartunya nggak tahu gimana, saya juga bingung tuh, kejadiannya sangat cepat gitu ya. Alam semesta ingin kamu menunggu ya gitu, dan very soon kamu harus segera memutuskan. Dan soulmate ini adalah soulmate kamu ya gitu. Oke. Terus kita ke perkembangan jiwanya deh. Bagaimana keadaan dia saat ini, orang yang menghilang ya setelah menghilang. Oke, bagaimana sih kabar dia setelah menghilang? Wah, dia punya rasa kebanggaan karena dia akhirnya bisa punya lagi kontrolin ke orang ya, sendiri tapi nggak kesepian gitu. Dia kadang suka menyendiri tapi dia nggak kesepian, tapi lebih ke lebih ke dia orangnya ada yang jagain juga sih. Kalau yang saya rasain dia lebih damai ya. Oh ternyata setelah dia melakukan perenungan, kamu orang yang tepat untuk dia gitu loh ya. Cuman memang dia belum bisa kembali sama kamu karena dia belum siap untuk perubahan yang lebih baik gitu ya. Terus ada envy, adalah timbul rasa kok hidup gue kayak gini ya gitu loh. Oh ternyata memang ada yang salah sama diri gue, tapi ternyata saya berpikir bahwasanya jalan hidup orang tuh berbeda-beda. Di sini ada friendship ya, memang pertemanan, hubungan pertemanan ya gitu loh, dimana memang dia lagi banyakin temen atau lagi senang nongkrong sama temen. Nah mungkin itu hal-hal seperti itu yang dia nggak bisa merubah gitu. Surrender ya, tadi loncat kartu worth waiting for, serahin sama Allah, dan akhirnya kamu ya dia lebih berpasrah. Sini gimana ke depannya ya terserah Allah aja deh ya. Jadi akhirnya balance, sembuh, healing, dan dia punya rasa empati dalam artian oh iya ya, gimana kalau posisi saya ada di posisi kamu gitu loh ya. Orang ya gak enak banget diperlakukan selama ini seperti ini gitu, dan memaafkan ya gitu. Akhirnya dia memaafkan terutama dirinya, dan juga dia ingin minta maaf sebenarnya. Dan aku tahu kamu tuh pasti akan maafin aku karena kamu tuh baik gitu loh ya. Jadi kalau menurut saya readingan untuk judul kali ini, bagaimana keadaan dia saat ini setelah menghilang ya, intinya adalah dia senang, dia happy karena akhirnya dia bertemu dengan orang yang bisa dia kontrol, karena selama ini dia nggak bisa kontrol kamu. Tapi akhirnya lama-kelamaan dia tersadar gitu, sama Allah tuh disadarkan hatinya bahwa ini nggak baik kalau gue selamanya kayak gini. Dia mau kembali sama kamu ya, dia mau kembali sama kamu karena ada koneksi spiritual kali ya, kehadiran kamu men-trigger dia untuk menjadi orang yang lebih baik, tapi dia belum siap
karena kalau dia berubah banyak banget hal yang harus dirubah, dan ternyata kenapa dia seperti itu, ego segala macam, karena ada trauma masa kecil ya yang belum dia sembuhkan gitu. Jadi dia akan kembali ya dengan versi terbaiknya gitu loh ya. Dia tersadar sudah menyakiti kamu, menghadirkan orang ketiga atau kamu jadi hubungan alternatif, tapi dia belum waktunya sekarang gitu loh ya. Belum waktunya sekarang untuk kembali. Dia lagi healing, lagi nyembuhin segala macam, ada masalah keuangan juga. Dia tahu selama ini cinta kamu itu bertepuk sebelah tangan, tapi ternyata kesini-sini dia tersadar bahwasanya oh iya kamu tuh baik, kamu tuh ingin menyadarkan aku kalau ini tuh tidak baik, selama ini aku tuh ego dan lain-lain. Oke, kalau menurut Sari dengan untuk kali ini udah selesai, kita ketemu lagi dengan berikutnya. Mohon maaf kalau saya banyak salah. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen untuk channel Panda Tarot dan Panda Belajar School yang mau self healing terapi, behavioral therapy, spiritual coaching, terus mau mau dilatih kelebihannya itu juga bisa ya. Kita bisa kontak WhatsApp, yang mau cuma kita juga bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau saya banyak salah. Dadah.